Jiro adalah seorang anak laki-laki biasa yang tinggal di Jepang modern. Namun, suatu hari, ia menyadari bahwa dirinya bisa berbicara dengan hewan, dan sejak saat itu hidupnya tidak pernah sama lagi. Saat masih duduk di sekolah dasar, Jiro sering berkelahi dengan anak-anak yang suka mengganggunya. Mereka menganggap Jiro aneh. Namun, Jiro bukan tipe orang yang mudah menyerah, jadi ia selalu melawan mereka hampir setiap hari. Suatu hari, setelah pulang dari perkelahian di sekolah, Jiro duduk di samping anjing peliharaannya, Nahai. Anjing itu bertanya dengan ramah apakah Jiro berkelahi lagi. Jiro menjawab bahwa anak-anak di sekolah selalu memanggilnya aneh, jadi ia tidak punya pilihan selain melawan mereka. Nahai lalu berkata dengan tenang bahwa Jiro tidak perlu terlalu memikirkan perkataan mereka. Suatu hari nanti, Jiro akan menyadari betapa luar biasanya kekuatan yang ia miliki. Beberapa tahun berlalu, dan Jiro kini sudah menjadi pria muda yang gagah. Namun, ada satu hal yang tidak berubah sama sekali, ia masih sering terlibat dalam perkelahian tanpa alasan yang jelas. Suatu hari, Jiro bertemu 3 berandal SMA di bawah sebuah jembatan. Mereka memperingatkannya bahwa senior mereka adalah kepala Liga Iblis. Namun, Jiro sama sekali tidak terganggu. Sambil mengorek hidung, ia berkata bahwa dirinya tidak peduli dan menganggap senior mereka hanya seorang brengsek. Mendengar itu, para berandal tersebut marah dan mencoba memukul Jiro. Namun, Jiro terlalu cepat. Ia dengan mudah menghindari pukulan itu, lalu menendang salah satu dari mereka hingga jatuh ke sungai. 2 anak laki-laki lainnya mulai ketakutan dan bertanya-tanya gerakan ninja macam apa yang baru saja Jiro gunakan. Tapi Jiro bukan orang yang mudah mundur. Ia malah mulai menggoda mereka dan memancing mereka untuk berkelahi. Keduanya akhirnya menyerang Jiro bersama-sama. Namun, mereka sama sekali bukan tandingannya. Jiro dengan mudah mengalahkan mereka hingga ketiganya lari ketakutan dalam keadaan basah kuyup. Tiba-tiba, Jiro mendengar suara dari belakang yang berterima kasih atas bantuannya. Saat berbalik, ia melihat seekor gagak dan seekor kucing menghampirinya. Kucing itu kembali berterima kasih dan mengatakan bahwa para preman tersebut akhir-akhir ini sering membuat masalah bagi mereka. Namun, kucing itu juga mengkhawatirkan Jiro karena para preman tersebut mungkin akan membalas dendam. Jiro meminta mereka untuk tidak khawatir karena ia tahu cara menghadapi masalah seperti ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Jiro pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, ia mendapati ayahnya sudah menunggunya. Ayahnya langsung tahu bahwa Jiro baru saja berkelahi lagi. Ia pun memarahinya, mengatakan bahwa dirinya tidak mengajari Jiro seni ninja hanya agar Jiro bertingkah seperti berandal dan memukuli orang lain. Jiro yang kesal langsung membalas, mengatakan bahwa tidak ada lagi yang peduli dengan ninja dan mempelajari seni ninja hanya membuang-buang waktu. Hal ini membuat ayahnya semakin marah. Ia melemparkan beberapa duri ke arah Jiro, tetapi Jiro dengan cepat menghindarinya. Ayahnya kemudian mengeluarkan sebuah katana dan menjelaskan bahwa pedang itu adalah pusaka keluarga yang diwariskan secara turun-temurun sejak zaman Edo. Konon, keluarga mereka menerima pedang tersebut langsung dari seorang shogun sebagai penghargaan atas keberanian mereka di medan perang. Ayahnya menyuruh Jiro untuk bersikap lebih dewasa karena dialah yang akan meneruskan garis keturunan keluarga. Namun, Jiro malah menyeringai dan mengatakan bahwa pedang itu mungkin hanya tiruan yang tidak berbahaya. Mendengar itu, ayahnya semakin marah dan langsung menghunus pedang tersebut untuk menunjukkan kepada Jiro bahwa pedang itu benar-benar asli. Jiro pun langsung berlari sambil memohon maaf. Setelah semuanya selesai, ayahnya memaksa Jiro untuk membersihkan kekacauan yang ada. Ia kemudian mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke rapat dewan kota dan tidak akan pulang sampai larut malam. Karena itu, Jiro harus mengunci pintu sebelum tidur. Jiro bergumam bahwa dirinya bukan anak kecil lagi. Namun, tiba-tiba burung gagak yang sebelumnya ia temui muncul kembali dan berteriak bahwa mereka sedang dalam keadaan darurat. Burung itu mengatakan bahwa ada seekor kucing di hutan yang berada dalam kondisi sangat parah. Ia pun segera membawa Jiro melewati hutan. Sesampainya di sana, Jiro menemukan kucing tersebut tergeletak di tanah dalam genangan darah. Ia menyadari bahwa kucing itu masih hidup dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Jiro memanggil kucing itu untuk memastikan bahwa ia masih hidup. Tiba-tiba, sesuatu terasa berubah di dalam jiwa kucing tersebut, seolah-olah ada makhluk iblis yang baru saja terbangun. Jiro kemudian membawa kucing itu pulang dan merawatnya. Perlahan, kondisi kucing tersebut mulai membaik hingga akhirnya ia membuka matanya. Jiro masuk ke kamar sambil membawa makanan kucing. Ia melihat bahwa kucing itu sudah melewati masa kritis dan seharusnya baik-baik saja. Jiro lalu bertanya siapa nama kucing itu. Menurutnya, bahkan hewan liar pun pasti memiliki nama. Kucing itu menjawab dengan sinis bahwa sekalipun ia memberitahu namanya, manusia terlalu bodoh untuk memahami bahasa hewan. Namun, kucing itu tidak tahu bahwa Jiro sebenarnya bisa memahami bahasa mereka. Menyadari hal tersebut, kucing itu langsung ketakutan dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Ia bahkan menolak untuk keluar. Jiro mencoba membujuknya. Ia mengatakan bahwa kucing itu mungkin sedang terkejut, tetapi tidak perlu khawatir karena Jiro sama sekali tidak berniat menyakitinya. Kucing itu kemudian merasakan adanya energi spiritual di sekitar Jiro. Namun, anehnya, ia tidak menemukan apapun. Menurutnya, Jiro hanyalah manusia biasa. Ia pun bingung bagaimana mungkin manusia biasa bisa memahami bahasa hewan. Jiro akhirnya memutuskan untuk mencoba cara lain. Ia mengeluarkan senjata rahasianya, yaitu makanan kucing. Tidak butuh waktu lama,
kucing itu akhirnya keluar dari bawah tempat tidur dan langsung melahap makanan tersebut. Sementara itu, Jiro hanya duduk di sampingnya dengan puas. Setelah selesai makan, kucing itu menatap Jiro dan mengatakan bahwa dirinya bukan kucing biasa, melainkan makhluk abadi bernama Rago. Makhluk seperti mereka juga dikenal sebagai Monoke. Jiro kebingungan dan tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan kucing itu. Rago kemudian menjelaskan bahwa Monoke adalah makhluk ajaib yang bisa berubah menjadi manusia atau hewan sesuka hati. Kebanyakan manusia tidak mengetahui keberadaan mereka. Sebagian Monoke hidup di tengah-tengah manusia, sementara yang lainnya memilih tinggal sendirian di pegunungan atau hutan. Jiro kemudian bertanya bagaimana Rago bisa terluka separah itu. Rago menjawab bahwa dirinya diserang oleh Monoke lain. Jiro kembali bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Rago mengaku bahwa ia sendiri tidak begitu tahu. Ia hanya ingat bahwa dirinya tertidur sangat lama. Ketika terbangun, ia mendapati dirinya dikelilingi banyak orang. Mereka meminta bantuan Rago, tetapi ia menolak. Akibatnya, mereka mengeroyok dan memukulinya sampai hampir mati. Jiro heran dan bertanya mengapa Rago tidak mau membantu mereka, padahal mereka sama-sama Monoke. Rago menjawab bahwa ia membenci makhluk seperti mereka. Menurutnya, mereka hanyalah parasit yang menyembunyikan kelemahan dengan berlindung di balik makhluk yang lebih kuat. Mendengar itu, Jiro merasa iba. Rago kemudian mengatakan bahwa Jiro mungkin tidak akan mempercayai ceritanya, dan itu tidak masalah baginya. Jiro mengakui bahwa semua ini memang tidak masuk akal baginya. Namun, bukan berarti ia tidak percaya pada Rago. Ia sendiri bisa berbicara dengan hewan, yang sudah cukup aneh. Jadi, baginya, keberadaan makhluk seaneh Monoke bukanlah sesuatu yang mustahil. Malam itu, Jiro memandikan Rago sampai bersih. Ia kemudian menyadari bahwa semua luka Rago sudah sembuh sepenuhnya. Jiro akhirnya yakin bahwa Rago bukan kucing biasa. Sebelumnya, ia hanya mengira Rago sedang mengigau seperti orang yang sekarat. Jiro kemudian mengatakan bahwa Rago mengingatkannya pada anjing lamanya, Nahai. Meski begitu, kepribadian mereka sangat berbeda karena Nahai adalah anjing yang sangat baik. Jiro bercerita bahwa dulu ia sering diganggu dan pulang ke rumah dengan banyak luka serta lecet. Saat itu, Nahai selalu memintanya untuk membantunya mandi. Setiap kali memandikan Nahai, Jiro bisa melupakan semua kejadian buruk sepanjang hari dan merasa tenang kembali. Malam semakin larut, dan Jiro akhirnya pergi tidur. Sekitar tengah malam, Rago naik ke jendela dan mengucapkan selamat tinggal kepada Jiro. Ia mengatakan bahwa dirinya berutang budi karena Jiro telah menyelamatkan nyawanya. Namun, sekarang ia harus pergi. Rago melompat turun dari jendela. Ia menyadari bahwa meskipun lukanya sudah sembuh, tubuhnya masih belum sekuat sebelumnya. Namun, sebelum sempat pergi, Jiro tiba-tiba muncul di belakangnya sambil menguap dan bertanya kemana Rago akan pergi. Rago langsung terkejut dan bertanya bagaimana Jiro bisa turun secepat itu. Jiro tidak terlalu peduli untuk menjawab. Ia malah bertanya mengapa Rago ingin pergi dalam kondisi seperti itu. Rago mengatakan bahwa itu bukan urusan Jiro. Jiro kemudian menjawab bahwa dialah yang telah menyelamatkan Rago. Rago menjawab bahwa ia tidak pernah meminta untuk diselamatkan. Jiro melakukan semuanya atas kemauannya sendiri, dan Rago juga tidak keberatan jika harus mati di hutan. Jiro bertanya mengapa Rago berkata begitu, tetapi Rago kembali mengatakan bahwa itu bukan urusannya. Jiro marah dan mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Rago pergi sebelum mendapatkan jawaban. Namun, Rago justru semakin marah. Ia berbalik dengan energi iblis yang meluap dan menyuruh Jiro diam lalu kembali tidur, sebelum menjadikan tenggorokannya sebagai tempat menggaruk. Rago mengingatkan Jiro bahwa dirinya adalah Monoke, hantu pemakan manusia, jadi Jiro sebaiknya segera menjauh darinya. Jiro terkejut mendengarnya. Tepat saat itu, suara lain menyela mereka. Jiro berbalik dan melihat seorang pria besar berdiri di halaman. Ia bertanya apakah pria itu suka masuk ke rumah orang tanpa diundang. Pria itu menyuruh Jiro diam karena ia akan segera dimangsa. Ia lalu mengubah lengannya menjadi lengan iblis dan mencoba membelah Jiro menjadi dua. Namun, Rago menendang Jiro menjauh lalu berlari ke hutan. Monoke besar itu langsung mengejarnya. Jiro terlalu terkejut untuk bergerak. Sementara itu, Rago berusaha sekuat tenaga melarikan diri. Ia tahu bahwa ia harus menjauh, tetapi karena luka-lukanya, kondisinya masih belum pulih. Monoke besar itu berhasil menangkap Rago di udara dan membantingnya ke tanah. Ia menertawakan Rago dan mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu terkesan dengan legenda bintang malapetaka itu. Rago menyuruhnya pergi dengan tenang karena ia tidak ingin membunuh sesama Monoke. Namun, Rago semakin marah dan energi iblis mulai meledak dari tubuhnya. Ia mengatakan bahwa mereka hanya menginginkan kekuatannya. Jadi, jika mereka bersedia membayarnya dengan nyawa, mereka dipersilakan untuk membawanya kembali. Kedua Monoke itu bersiap bertarung. Tepat saat mereka hendak bentrok, Jiro tiba-tiba muncul dengan pedangnya dan menebas lengan pria itu hingga ia mundur sambil berdarah. Rago terkejut dan bertanya apakah Jiro ingin mati. Ia menyuruh Jiro untuk lari. Namun, Jiro mengatakan bahwa jika Rago mati sekarang, semua yang telah ia lakukan untuk menyelamatkannya akan sia-sia. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Rago dengan marah menyuruh Jiro pergi karena ini bukan perkelahian jalanan antar anak-anak. Namun, semuanya sudah terlambat. Iblis raksasa itu marah dan berubah menjadi monster aneh yang menyerupai Bigfoot. Monster itu heran karena Jiro sama sekali tidak terpengaruh oleh ukurannya yang besar maupun fakta bahwa dirinya adalah iblis pemakan manusia.
Ia kemudian langsung menyerang Jiro untuk melihat kemampuannya. Rago berpikir bahwa Jiro sudah tamat. Namun, yang mengejutkan, Jiro berhasil lolos dan muncul di belakang monster itu dengan pedangnya. Tanpa diduga, monster tersebut bergerak sangat cepat. Ia muncul di belakang Jiro saat masih di udara dan menusuk tubuhnya dengan jari, membuat Jiro seperti sate. Jiro mulai memuntahkan darah, tetapi masih mencoba mengayunkan pedangnya. Namun, monster itu kembali menghindarinya. Jiro jatuh ke tanah dalam genangan darahnya sendiri, dan nyawanya mulai meninggalkan tubuhnya. Rago menghampirinya dengan terkejut. Ia berpikir betapa anehnya Jiro sebagai manusia. Jiro menyelamatkan Monoke tanpa alasan dan bahkan rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan makhluk yang sebenarnya bisa saja memakannya. Monster Bigfoot itu menertawakan Jiro dan berkata kepada Rago bahwa ia pasti sudah lama tidak makan dan sedang kelaparan. Karena itu, Rago sebaiknya memakan Jiro untuk mengembalikan kekuatannya sebelum mereka bertarung lagi. Rago berbalik dengan penuh amarah dan menyuruh monster itu diam. Ia mengatakan bahwa monster tersebut akan segera mati. Rago berpikir bahwa ia bisa saja memakan Jiro dan mendapatkan kembali kekuatannya. Namun, ia tidak akan melakukan itu setelah semua yang Jiro lakukan untuk menyelamatkan seorang Monoke. Sebaliknya, Rago mengumpulkan seluruh kekuatan spiritualnya dan menyalurkannya kepada Jiro, mengorbankan wujudnya sendiri untuk menyelamatkan nyawa Jiro. Monster itu ketakutan dan bertanya bagaimana mungkin Rago memberikan kekuatannya kepada manusia. Namun, Rago menyuruhnya diam. Jiro kemudian berdiri kembali. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi Rago menyuruhnya fokus pada pertarungan. Jiro terus menghindari serangan monster itu sementara Rago menyuruhnya bersiap menyerang. Jiro mengatakan bahwa mustahil baginya untuk melukai monster tersebut. Namun, Rago menyuruhnya untuk tidak khawatir dan hanya meninju Monoke itu pada saat yang tepat. Jiro mempercayainya dan mengatur waktunya dengan sempurna. Dengan kekuatan Rago, Jiro berhasil menghancurkan monster itu, membelah tubuhnya menjadi dua dan membunuhnya. Sebelum Jiro sempat memahami apa yang terjadi, seorang wanita mengarahkan pisau kepadanya dan menyuruhnya diam. Tiba-tiba, seorang pria muncul sambil merokok. Ia mengatakan kepada Jiro untuk tidak khawatir karena mereka bukan Monoke, melainkan pegawai negeri dari Departemen Spionase. Ia mengatakan bahwa mereka akan menahan Jiro. Namun, Jiro mencoba membantah dan langsung dipukul di belakang kepala oleh wanita tersebut hingga pingsan. Para tentara yang berpakaian seperti Stormtrooper kemudian berdebat tentang siapa yang akan membawa tubuh Jiro. Mereka tampak takut terhadapnya. Sebelum mereka sempat memutuskan, wanita yang sebelumnya mengarahkan pisau kepada Jiro menyeret tubuhnya dari kaki, seolah-olah Jiro adalah bangkai yang baru saja ditembaknya. Sementara itu, Jiro tersesat dalam mimpinya. Ia berada di tempat yang sepenuhnya putih dan melihat Rago berdiri di depannya seperti kabut. Rago mengatakan bahwa Jiro memiliki lubang besar di dadanya. Jiro bingung, sampai ia melihat ke bawah dan menemukan lubang besar tersebut. Namun, sebelum sempat khawatir, Jiro terbangun dan mendapati dirinya berada di ranjang rumah sakit. Dengan kepala yang masih sakit, ia memeriksa dadanya untuk memastikan tidak ada lubang di sana. Tiba-tiba, sebuah suara mengejutkannya. Gadis yang membawanya ke rumah sakit sedang duduk di sampingnya sambil bermain ponsel dan menonton video. Ia memberitahu Jiro bahwa ia sudah tertidur selama lebih dari 1,5 hari dan memperkenalkan dirinya sebagai Ikai. Sebelum Jiro sempat bertanya lebih banyak, Ikai langsung menelepon atasannya dan memberitahu bahwa Jiro sudah bangun serta cukup sadar untuk diajak bicara. Saat itu, perhatian Ikai teralihkan ketika kabut hitam keluar dari tubuh Jiro dan berubah menjadi seekor kucing di atas kepalanya. Jiro kesal karena Rago duduk di kepalanya. Mereka pun kembali bertengkar, sementara Ikai berusaha menenangkan keduanya dan mengingatkan bahwa mereka berada di rumah sakit. Beberapa saat kemudian, seorang pria senior masuk ke kamar dan berhasil menenangkan mereka. Ia mengatakan bahwa Jiro adalah anak yang tangguh karena manusia biasa tidak akan mampu bertahan dari apa yang telah dialaminya. Ia kemudian melihat Rago yang kini terlihat seperti roh hitam dan bertanya bagaimana keadaannya. Namun, Rago jauh lebih curiga terhadap orang-orang tersebut. Ia menyuruh pria itu untuk tidak ikut campur jika masih peduli dengan nyawanya sendiri. Pria itu menyadari bahwa Rago jauh lebih waspada dari yang ia kira. Ia juga tidak mempercayai Rago, tetapi melihat bahwa Rago tampaknya tidak memiliki niat jahat. Untuk mendapatkan kepercayaan mereka, pria itu memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai Shiba dari Biro Spionase. Jiro menyela dan mengatakan bahwa ia sudah tahu siapa yang mempekerjakan Shiba karena pria itu telah mengatakannya sebelumnya. Yang ingin Jiro ketahui adalah alasan mereka menipunya. Shiba terkejut karena Jiro masih mengingat semuanya meski kepalanya terbentur. Ia kemudian bertanya apakah Jiro tahu tentang kelompok bernama Aniwabin. Jiro mengangkat alis karena pernah mendengar ayahnya membicarakan mereka. Ia menjelaskan bahwa Aniwabin sudah ada sejak zaman Kesogunan Edo dan merupakan agen rahasia yang dipilih langsung oleh Shogun. Shiba terkejut karena Jiro mengetahui semua itu. Ia kemudian menjelaskan bahwa pekerjaan mereka tidak berhenti di zaman Edo. Mereka terus bekerja hingga zaman modern dan kini dikenal sebagai Biro Spionase. Tugas utama mereka adalah mengumpulkan intelijen dan melakukan kontra-intelijen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, tugas mereka adalah menemukan dan menghancurkan Monoke. Shiba menjelaskan bahwa Monoke jarang menyebabkan insiden besar. Biasanya, insiden besar justru disebabkan oleh manusia sendiri.
Karena itu, sebagian besar pekerjaan mereka adalah menjaga VIP dan menyelidiki organisasi berbahaya. Shiba mengatakan bahwa departemennya berfokus pada Monoke, sehingga biasanya ia tidak terlalu banyak melakukan tugas. Namun, baru-baru ini fasilitas mereka diserang oleh sekelompok Monoke. Sementara itu, Rago yang berada di dalam tubuh Jiro kini disegel di fasilitas tersebut. Jiro menyadari bahwa inilah yang dimaksud Rago ketika mengatakan bahwa ia tertidur lelap lalu tiba-tiba terbangun. Shiba kemudian bertanya bagaimana Jiro bisa sampai menyatu dengan Rago. Jiro menceritakan seluruh kejadian tersebut. Ikai sangat terkejut dan bertanya mengapa Jiro begitu bodoh sampai ikut campur dalam urusan yang bukan urusannya dan bahkan mencoba menyelamatkan Monoke. Jiro membentaknya dan menyuruhnya diam karena Ikai tidak berada di sana dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Shiba menghentikan pertengkaran mereka dan mengatakan bahwa Jiro mungkin sudah mengetahuinya, tetapi penyatuan Rago dengan tubuhnya mungkin bersifat permanen. Bisa jadi tidak ada cara untuk memisahkan mereka kembali. Namun, mereka tetap harus mencari tahu apa yang bisa dilakukan dan mengumpulkan lebih banyak informasi. Mereka juga tahu bahwa geng Manuke menginginkan Rago, tetapi belum mengetahui alasannya. Karena itu, Biro Spionase akan melindungi Jiro untuk sementara. Jiro tidak menyukai hal tersebut, tetapi Shiba mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak punya banyak pilihan karena laporan orang hilang sudah dibuat atas namanya. Shiba juga mengatakan bahwa Jiro akan dipindahkan ke fasilitas lain keesokan harinya. Ia memperingatkan bahwa rumah sakit ini memiliki banyak penjaga, jadi mencoba melarikan diri akan sia-sia. Jiro duduk sendirian di kamar rumah sakitnya. Ia sangat bosan dan mulai berpikir apakah dirinya akan terus terjebak dalam keadaan seperti ini. Rago tertawa dan mengatakan bahwa ia sudah memperingatkan Jiro untuk tidak ikut campur, tetapi Jiro tidak mendengarkannya. Rago mengatakan bahwa Biro Spionase telah mengurung Jiro, jadi mereka tidak akan memperlakukannya seperti manusia biasa. Selain itu, para Manuke yang menginginkan kekuatan Rago masih berkeliaran. Mereka pasti tidak akan tinggal diam dan akan mencoba mendapatkan Jiro. Namun, sebelum Rago selesai bicara, Jiro tiba-tiba bangun dari tempat tidur dan mulai mengamuk. Ia menyuruh Rago bersiap karena mereka akan melarikan diri. Jiro mengatakan bahwa ia tidak akan diam saja dan membiarkan orang lain menentukan apa yang boleh dan tidak boleh ia lakukan. Rago mengatakan bahwa ada penjaga di luar dan ia tidak akan membantu Jiro menghadapi masalah baru yang dibuatnya sendiri. Jiro menjawab bahwa ia akan mengurus semuanya sendiri. Kemudian, ia melihat seekor burung gagak yang bertengger di luar jendela. Di luar kamar, dua agen khusus ditugaskan untuk mengawasi Jiro. Tiba-tiba, mereka mendengar keributan dari dalam. Saat membuka pintu, mereka langsung diserang sekelompok burung gagak atas perintah Jiro. Jiro berlari melewati mereka dan melarikan diri dari rumah sakit menuju kebebasan. Saat matahari terbenam, Jiro berada di sebuah jembatan yang tidak jauh dari rumah sakit. Ia berterima kasih kepada burung-burung gagak atas bantuan mereka dan memberi mereka sekantong makanan ringan sebagai balasan. Setelah itu, Jiro kembali ke rumah untuk mencari ayahnya. Namun, ayahnya justru sudah menunggunya di luar rumah. Jiro mencoba mencari alasan, tetapi ayahnya tidak menanggapi dan menyuruhnya ikut. Jiro berjalan di belakang ayahnya hingga mereka tiba di sebuah lapangan kosong. Saat Jiro bertanya mengapa mereka datang ke tempat itu, ayahnya langsung memukul wajahnya hingga ia terlempar ke tanah. Jiro meminta maaf karena menghilang selama 2 hari. Namun, ayahnya mengatakan bahwa Shiba sudah menceritakan semuanya, termasuk bagaimana Jiro diculik oleh Biro Spionase. Ayahnya juga mengatakan bahwa ia tidak percaya putranya sendiri telah menyatu dengan Monoke. Jiro terkejut dan bertanya bagaimana ayahnya bisa mengetahui semua itu. Ayahnya menjawab bahwa ia tahu semuanya karena dirinya sendiri pernah menjadi anggota Biro Spionase. Tiba-tiba, Rago keluar dari tubuh Jiro dalam wujud spektralnya. Ia mengatakan bahwa sejak awal merasa ada sesuatu yang aneh dan niat jahat dari pria tua itu. Sekarang, ia tahu alasannya. Ayah Jiro mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Biro Spionase maupun Monoke mengeksploitasi putranya. Karena itu, ia akan membunuh Jiro dan Rago, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Ia mulai mengumpulkan kekuatannya, sementara Jiro tidak tahu harus berbuat apa. Ayahnya tiba-tiba bergerak dan melancarkan tendangan kapak. Jiro berhasil menghindarinya, tetapi ayahnya langsung mendekat dan melancarkan kombinasi pukulan yang tidak bisa diblokir Jiro. Jiro kembali jatuh ke tanah, darah mengalir dari mulutnya sementara ia terengah-engah. Ayahnya mengatakan bahwa ia sudah mengajari Jiro cukup banyak tentang bela diri, tetapi masih ingin melatihnya menjadi prajurit sejati. Namun, mimpi itu hanya akan menjadi mimpi. Ayahnya tiba-tiba bergerak dan melompat untuk menghabisi Jiro. Rago ikut campur dan menggunakan cakar spektralnya untuk menahan serangan tersebut, lalu mendorong ayah Jiro mundur. Rago memberitahu Jiro bahwa ayahnya benar-benar berniat membunuhnya, jadi Jiro harus mulai menganggapnya serius. Namun, Jiro marah dan menyuruh Rago untuk tidak keluar lagi sampai ia mengizinkannya. Jiro kemudian teringat masa kecilnya. Saat itu, ia pernah memanjat pohon untuk menyelamatkan seekor anak kucing, tetapi tidak tahu cara turun. Ayahnya selalu ada untuk menangkapnya jika terjadi sesuatu. Ia memang sering dimarahi karena melakukan hal seperti itu, tetapi ayahnya selalu ada untuknya. Ayah Jiro menatapnya dengan mengancam dan mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, ia telah bertarung melawan manusia dan Monoke di alam bayangan, tempat yang bahkan seperti neraka. Ia melakukan semua itu agar Jiro tidak pernah terlibat di dunia tersebut.
Namun, sekarang Jiro telah mengacaukan semua rencananya dengan ikut campur dalam urusan yang seharusnya tidak ia campuri. Jiro tersenyum dan mengatakan bahwa ia tidak menyesal. Ia juga berjanji akan keluar dari situasi ini dengan caranya sendiri. Ayahnya marah dan menyerbu untuk memukul Jiro. Namun, alih-alih menghindar, Jiro justru menanduk pukulan itu untuk memperlambat serangannya. Sayangnya, ayahnya terlalu kuat hingga Jiro terlempar ke belakang. Untungnya, Jiro berhasil menjaga keseimbangan di udara dan kembali berdiri dengan darah mengalir dari dahinya. Ayahnya menyadari bahwa Jiro tidak akan menyerah bahkan jika harus mati. Ia akhirnya mengakui kekalahan dan mengatakan bahwa dirinya yang kurang memiliki tekad sebelum pergi. Malam harinya, Jiro kembali berendam di bak mandi air panas. Rago memperingatkannya agar tidak terburu-buru menuju kematian karena jika Jiro mati, pengorbanan Rago untuk menyelamatkan nyawanya akan menjadi sia-sia. Jiro tersenyum dan menyebut Rago sebagai rekannya. Ia mengatakan bahwa sekarang mereka berdua menjalani semua ini bersama-sama. Sementara itu, ayah Jiro menerima telepon dari Shiba. Shiba mengatakan bahwa mereka sempat khawatir ketika Jiro melarikan diri dari rumah sakit. Namun, jika Jiro sudah kembali ke rumah, semuanya akan baik-baik saja. Shiba mengatakan bahwa mereka akan mengirim mobil keesokan harinya untuk menjemput Jiro. Mulai sekarang, Jiro akan menjadi bagian dari mereka dan seseorang yang sangat mereka butuhkan. Keesokan paginya, Jiro bangun lebih awal dan mulai mengemasi barang-barangnya. Rago bertanya apakah Jiro yakin ini adalah ide yang bagus. Jiro memang bukan tipe orang yang terlalu memikirkan sesuatu sebelum bertindak. Rago memperingatkannya bahwa Jiro tidak tahu siapa orang-orang itu. Sekarang Jiro juga memiliki kekuatan Rago. Ia adalah orang yang unik, dan mereka tidak tahu apa yang mungkin dilakukan orang-orang tersebut kepadanya. Jiro menyeringai dan bertanya apakah Rago mulai menyukainya. Rago langsung menyuruhnya diam. Setelah selesai mengemasi barang, Jiro menemui ayahnya. Saat itu, Ichi tiba dengan wajah kesal dan mengatakan bahwa ia datang sebagai pengawal sekaligus pendamping Jiro agar Jiro tidak melakukan hal bodoh seperti melarikan diri lagi. Ichi menunjukkan truk perusahaan yang sudah menunggu di luar dan mengatakan bahwa ia akan duduk bersama Jiro di belakang. Jiro kesal melihat cara Ichi memandangnya seolah-olah ia adalah serangga. Ia kemudian berbalik untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya sebelum pergi bersama Ichi. Ayahnya menyuruh Jiro untuk tidak mati. Jiro menjawab bahwa dirinya tidak mudah dibunuh sebelum meninggalkan rumah dan memulai perjalanan barunya. Begitu mereka masuk ke dalam truk dan kendaraan mulai berjalan, Ichi memasangkan borgol pada Jiro. Jiro terkejut dan bertanya mengapa ia diperlakukan seperti tahanan. Ichi bertanya-tanya mengapa dirinya mendapat tugas mengawal orang bodoh seperti Jiro. Ia lalu mengatakan bahwa Jiro memang merasa seperti tahanan karena pada dasarnya ia memang seorang tahanan. Jiro bingung dan bertanya apa yang sedang dibicarakan Ichika. Ichika menjelaskan bahwa biro spionase dibentuk untuk melawan Monoke. Karena sekarang Jiro adalah setengah manusia dan setengah Monoke, secara teknis ia hanyalah tahanan Monoke bagi mereka. Ichika mengaku tidak tahu apa yang dilihat para petinggi dari Jiro sampai mereka mengerahkan begitu banyak sumber daya untuknya. Namun, ia menganggap pekerjaannya serius dan akan menjalankan tugasnya dengan benar. Jiro menatap Ichika dan mengatakan bahwa ia hanya bersikap baik karena Ichika adalah perempuan. Kalau Ichika laki-laki, Jiro yakin ia sudah dipukuli sejak tadi. Mendengar itu, Ichika marah dan langsung meninju dinding truk tepat di samping wajah Jiro hingga meninggalkan penyok. Jiro pun ketakutan. Ichika mengatakan bahwa ada dua hal yang paling ia benci. Pertama adalah Mano, dan kedua adalah orang mesum seperti Jiro. Menurut Ichika, Jiro bahkan tidak ada baginya. Jadi, lebih baik Jiro diam agar ia bisa bekerja dengan tenang. Saat itu, Rago muncul di samping Jiro dan menyuruh Ichika diam karena ia sedang mencoba tidur siang, tetapi mereka berdua terus membuat keributan. Rago kemudian mengatakan bahwa biro spionase pasti kekurangan anggota jika hanya mengirim seorang perempuan untuk menjaga mereka. Ichika menatap Rago dengan jijik dan mengatakan bahwa ia tidak mau berbicara dengan orang mesum. Namun, Rago mengatakan bahwa saat ini ia memiliki masalah lain yang harus ditangani. Sementara itu, kedua pengemudi truk mulai memasuki daerah yang diselimuti kabut tebal. Salah satu pengemudi bertanya-tanya mengapa kabut di daerah itu begitu tebal. Pengemudi lainnya menjawab bahwa mereka sedang menuju gunung, jadi kabut itu mungkin berasal dari sana. Tiba-tiba, salah satu pengemudi melihat seseorang berdiri di tengah jalan dalam kabut. Ia berbalik untuk memberitahu rekannya. Namun, saat menoleh, ia melihat seorang pria berkacamata aneh yang baru saja memenggal kepala rekannya. Di dalam bak truk, Jiro dan Ichika tiba-tiba mendengar teriakan dan suara benturan keras. Mereka terlempar hingga lampu truk mulai berkedip. Ichika menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Ia segera bangun dan menyuruh Jiro tetap berada di dalam truk sementara dirinya keluar untuk memeriksa keadaan. Jiro mencoba memprotes, tetapi Ichika langsung menutup pintu dan keluar. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka telah memasuki zona kabut spektral. Ichika mulai bertanya-tanya bagaimana ia bisa melakukan kesalahan sebesar itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari belakang. Saat berbalik, ia melihat pria berkacamata aneh duduk di atas makhluk raksasa mirip manusia yang sedang melahap kedua pengemudi. Pria itu mengatakan bahwa dirinya sangat bersemangat menjalankan misi ini dan berharap bisa bertarung seru melawan biro spionase. Namun, yang ia dapatkan hanya dua pengemudi yang tidak berguna dan seorang penjaga perempuan. Ichika merasa kesal dan bergumam bahwa semua pria adalah bajingan misoginis dan seksis.
Ia kemudian mengetuk jam tangannya dan berubah menjadi seragam tempur yang sebenarnya tidak jauh berbeda dari penampilan biasanya. Pria berkacamata itu akhirnya bersemangat dan menyuruh si raksasa bodoh berhenti mengunyah seperti tikus karena mereka harus bertarung lagi. Tiba-tiba, kabut kembali menyelimuti mereka dan keduanya berubah ke wujud Monoke. Ichika segera mengeluarkan pistol dan mulai menembak. Namun, raksasa itu sama sekali tidak terpengaruh dan hanya menangkis semua peluru dengan lengannya. Sementara itu, pria berkacamata memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang Ichika dari belakang. Ichika berhasil menghindar, tetapi tubuhnya terlempar ke arah raksasa itu. Ia segera mengeluarkan pisaunya dan menusukkannya ke tinju raksasa tersebut untuk menyelamatkan diri, lalu mencoba menebasnya. Ichika berhasil mendarat dan menyadari bahwa pertarungan ini tidak akan mudah. Ia menghadapi dua Monoke yang masing-masing memiliki kemampuan khusus. Ia menyadari bahwa raksasa itu bodoh dan tidak banyak menggunakan otaknya, tetapi tubuhnya sangat keras. Sementara Monoke yang lebih kurus adalah otak dari kelompok tersebut. Namun, saat Ichika memikirkan hal itu, Monoke kurus tersebut tiba-tiba muncul di belakangnya dan meninju Ichika hingga menghantam truk. Di dalam truk, Jiro merasakan benturan dan bertanya-tanya apa yang terjadi di luar. Rago mengatakan bahwa mereka sedang diserang oleh Monoke. Ia juga menjelaskan bahwa saat Jiro mengobrol dengan gadis itu, Rago sudah merasakan bahwa mereka memasuki zona spektral. Jiro tidak mengerti apa yang dimaksud Rago. Rago kemudian menjelaskan bahwa zona spektral adalah area yang terpisah dari dimensi manusia dan merupakan wilayah para Monoke. Jiro masih belum sepenuhnya mengerti, tetapi ia meminta Rago membantunya melepaskan borgol agar bisa keluar dan membantu Ichika. Rago mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukannya karena borgol tersebut adalah alat khusus yang digunakan untuk memblokir energi spektral. Jadi, Rago tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Jiro marah dan mengatakan bahwa ia akan meminta Ichika melepaskannya. Namun, Rago menyarankan agar Jiro membiarkan biro spionase dan para Monoke bertarung sendiri lalu pergi dari sana. Bagi mereka, Jiro hanyalah sepotong daging yang akan digunakan sebagai bahan percobaan. Jadi, menurut Rago, tidak ada alasan bagi Jiro untuk ikut campur. Jiro mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang berjuang di luar demi keselamatan mereka. Ia tidak bisa menyebut dirinya laki-laki jika hanya duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Tepat saat itu, percakapan mereka terputus ketika raksasa tersebut meninju bagian belakang truk hingga terbelah menjadi dua dan membuat Jiro terlempar. Monoke kurus itu kemudian melompat ke atas truk dan menatap Jiro. Ia mengatakan bahwa entah mengapa dirinya diperintahkan untuk membawa Jiro kembali hidup-hidup, tetapi ia tidak terlalu peduli. Ia memberi Jiro waktu 10 detik untuk memutuskan apakah akan menyerah dengan damai atau menjadi makanan mereka. Jiro segera menoleh kepada Ichika dan menyuruhnya melepaskan borgolnya, tetapi Ichika menolak. Jiro marah dan menyebutnya gila. Namun, Monoke kurus itu mengatakan bahwa 10 detik sudah berlalu dan sekarang Jiro akan dimakan, suka atau tidak. Jiro kembali meminta Ichika melepaskan borgolnya. Situasi itu mengingatkannya pada masa kecil, saat ia berada di pemakaman ibunya yang meninggal ketika mencoba melindungi orang-orang dari Monoke untuk biro spionase. Jiro teringat saat ia berjanji kepada ayahnya bahwa mulai hari itu ia akan berlatih agar bisa membuat kedua orang tuanya bangga. Lamunannya terhenti ketika Ichika mengatakan bahwa ia tahu Jiro ingin menjalankan tugasnya dengan sempurna. Dan kali ini, tugasnya adalah membebaskan Jiro dari borgol. Tepat saat raksasa itu hendak menyerang lagi, Ichika menarik napas dalam-dalam lalu memotong borgol Jiro. Begitu kekuatannya kembali, Jiro langsung melompat ke udara. Dengan bantuan kekuatan Rago, ia melancarkan pukulan yang sangat kuat hingga raksasa itu lenyap. Monoke kurus tersebut terkejut melihat kekuatan Jiro. Ichika memanfaatkan kesempatan itu dengan muncul di belakangnya dan menebasnya hingga berkeping-keping. Jiro kemudian berdiri dan mengatakan kepada Ichika bahwa ia telah berjuang untuk mereka, sementara Ichika berjuang untuk membantunya. Jadi, mereka sudah impas. Ichika mulai sedikit menghormati Jiro dan mengatakan bahwa sekarang truk mereka sudah hancur, mereka tidak punya pilihan selain berjalan kaki. Mereka membutuhkan waktu seharian penuh sebelum akhirnya tiba di markas. Keesokan paginya, Jiro terbangun di dekat dermaga dan mulai menyikat gigi sambil memikirkan semua yang terjadi selama seminggu terakhir. Ia mengetahui keberadaan Monoke, diserang oleh mereka 2 kali, dan sekarang berada di tempat ini. Pikirannya terhenti ketika Shiba bertanya bagaimana perasaannya tinggal di sana. Jiro mengatakan bahwa ia belum pernah punya waktu untuk dirinya sendiri karena selalu diawasi. Namun, Shiba menjelaskan bahwa semua itu dilakukan demi keselamatan Jiro dan organisasi. Ia mengatakan bahwa tempat itu adalah markas besar Regu kedua. Jiro juga akan mulai bekerja sebagai agen, dan kelompok mereka bernama Black Torch. Jiro tidak terlalu tertarik dengan semua itu. Shiba pun mulai bertanya-tanya bagaimana cara membuat Jiro mau bekerja sama sebagai bagian dari tim. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti dan seorang wanita muda keluar sambil mengucapkan selamat pagi. Shiba memperkenalkannya sebagai Hana, asisten kepala. Seorang pemuda yang tampak putus asa dan seumuran dengan Jiro juga keluar dari mobil. Ia langsung memuji Hana dan mengatakan betapa hebatnya wanita itu. Shiba mengatakan bahwa pemuda tersebut bernama Reiji. Ia juga seorang pemula yang baru bergabung, tetapi berasal dari keluarga mata-mata terkenal seperti Ichika. Jiro langsung tidak menyukai penampilannya. Begitu berada di dalam gudang, Reiji mendekati Ichika dan memanggilnya cantik, membuat Ichika tersipu.
Sementara itu, Reiji menatap Jiro dengan jijik dan bertanya bagaimana orang biasa seperti Jiro bisa masuk ke unit mereka. Jiro langsung bangkit dan suasana mulai memanas. Shiba melihat kesempatan itu dan mengatur pertarungan di antara mereka. Keduanya kemudian keluar dari gudang dan bersiap bertarung untuk membuktikan siapa yang benar-benar jagoan dalam kelompok tersebut. Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya, dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.